Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma, stambu 092-2020-0085. Di sini saya akan menjelaskan tugas manajemen industri dari suatu perancangan pabrik. Di sini saya mengambil judul perancangan pabrik kimia gipsum kalsium sulfat dihidrat dari asam sulfat dan batuan kapur dengan kapasitas 500.000 ton per tahun. Untuk unsur-unsur manajemen, terlebih dahulu saya menyebutkan poin-poinnya sebelum masuk ke dalam penjelasannya masing-masing. Yang pertama, itu unsur manusia, kedua unsur uang, ketiga unsur bahan baku, keempat unsur mesin, kelima unsur metode, dan yang keenam unsur pasar. Penjelasannya masing-masing akan dijelaskan berikut ini. Unsur manusia, dalam rangka menjalankan suatu proses pabrik dengan baik. Dalam hal ini, suatu perusahaan diperlukan suatu manajemen atau organisasi yang memiliki pembagian tugas dan wewenang yang baik. Pertama, pemegang saham merupakan beberapa orang yang mengumpulkan modal untuk kepentingan pendirian dan berjalannya operasi perusahaan tersebut. Perusahaan tertinggi pada perusahaan yang mempunyai bentuk perseroan terbatas adalah rapat umum pemegang saham. Pada rapat umum tersebut, para pemegang saham mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris, mengangkat dan memberhentikan direktur, dan mengesahkan hasil-hasil usaha serta neraca perhitungan untung rugi tahunan dari perusahaan. Kemudian yang kedua, dewan komisaris merupakan pelaksana dari para pemilik saham, sehingga dewan komisaris akan bertanggung jawab terhadap pemilik saham. Tugas-tugas dewan komisaris meliputi menilai dan menyetujui rencana direksi tentang kebijaksanaan umum, target laba perusahaan, alokasi sumber dana, dan pengarahan pemasaran. Kemudian mengawasi tugas-tugas direktur utama, serta membangun direktur utama dalam hal-hal penting. Selanjutnya, yang ketiga, direktur utama merupakan pimpinan tertinggi dalam perusahaan dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal maju mundurnya perusahaan. Direktur utama bertanggung jawab pada dewan komisaris atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang telah diambil. Sebagai pimpinan perusahaan, direktur utama membawahi direktur produksi dan teknik serta direktur keuangan dan umum. Yang keempat, staf ahli terdiri dari tenaga ahli yang bertugas membantu direktur dan menjalankan tugasnya, baik yang berhubungan dengan teknik maupun administrasi. Tugasnya yaitu memberikan nasihat dan saran dalam perencanaan pengembangan perusahaan, kemudian mengadakan evaluasi bidang teknik dan ekonomi perusahaan, serta memberikan saran-saran dalam bidang hukum. Kemudian yang kelima, kepala bagian. Secara umum, tugas kepala bagian adalah mengkoordinir, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dalam lingkungan bagiannya, sesuai dengan garis-garis yang diberikan oleh pimpinan perusahaan. Kepala bagian dapat juga bertindak sebagai staf direktur. Selanjutnya, keenam, kepala seksi merupakan pelaksanaan pekerjaan dalam lingkungan bagiannya sesuai dengan rencana yang telah diatur oleh para kepala bagian masing-masing. Terakhir, yang ketujuh, ada karyawan dan operator. Sistem upah karyawan dibuat berbeda-beda tergantung pada status karyawan, kedudukan, tanggung jawab, dan keahlian. Menurut status karyawan, dapat dibagi menjadi 3 golongan: karyawan tetap, harian, dan borongan. Unsur uang atau dapat dikatakan modal untuk penetapan biaya produksi pada perusahaan. Di sini dapat dilihat beberapa biaya yang diuraikan pada video ini. Selanjutnya, unsur bahan baku menggunakan batuan kapur, asam sulfat, dan air. Kemudian unsur mesin menggunakan beberapa alat besar seperti yang sudah tertera di video dan juga beberapa alat kecil. Selanjutnya, unsur metode atau proses yang digunakan yaitu penyiapan bahan baku. Batu kapur dan asam sulfat diberi air dan dipecah menjadi halus menggunakan mesin yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian pembentukan produk bertujuan untuk membentuk gipsum yang merupakan reaksi antara batuan kapur dan larutan asam sulfat. Dan yang terakhir itu pemisahan dan pemurnian produk bertujuan untuk memisahkan gipsum dengan air dan asam sulfat.
Dan unsur yang terakhir, yaitu unsur pasar, dapat dilihat di layar beberapa ketersediaan hal-hal yang dibutuhkan baik dari ketersediaan pemasaran, bahan baku, maupun alat atau mesin yang digunakan, dan juga kapasitas komersial atau kapasitas perencanaan. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan dari saya mengenai unsur-unsur manajemen industri yang ada dalam naskah prarancangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.